Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021-8779-4878 atau www.stellatours.com. Blessing from the promised land, blessing from the promised land, blessing from the promised land. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat datang di acara kita Blessing from the Promised Land. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan malam hari ini kita boleh berjumpa lagi di acara yang spesial. Dan malam hari ini kita akan kembali bersama dengan teman guide kita di Israel, Pak Nisim Atias, yang juga akan membawa kita secara live dari kota Yerusalem, khususnya dari Bukit Sion. Kita awali acara kita malam hari ini, sekarang tepat jam 7 waktu Jakarta, jam 8 waktu Manado, jam 2 siang di Yerusalem. Kita segera awali acara kita akan berdoa. Silakan Pak Honi. Baik, selamat malam semua. Kita tentu senang bisa bertemu kembali di virtual ini, dan sebelum kita memulai segala sesuatu, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk malam hari ini dan sore hari di Yerusalem. Terima kasih untuk fellowship kami melalui teknologi ini, Tuhan. Berkati kami semua, berkati acara ini Tuhan dari awal sampai kepada selesainya nanti ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Berikan kepada kami signal yang baik, berikan kepada kami jaringan yang baik, dan kami dapat menikmatinya Tuhan. Apa yang kami dengarkan, apa yang kami lihat pada malam hari ini dapat tertanam dalam hati kami, dapat menjadi berkat bagi kami semua. Berkati Michael di Jakarta, berkati Nisim yang ada di Yerusalem, berkati hambamu yang ada di Manado, dan Tuhan, renungan-renungan yang kami akan dengarkan pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Baik, terima kasih Pak Honi. Kami ucapkan juga selamat malam kepada teman-teman yang hadir malam hari ini di YouTube channel Pilgrim Loka dan GBI Menorah Manado. Kita segera akan mulai acara kita malam hari ini. Saya akan share screen saya. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi selamat datang di acara kita Blessing from the Promised Land. Ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Ya, tidak terasa kita sudah bersama-sama sejak 9 pertemuan yang lalu. Seperti biasa, Bapak Ibu, nanti tolong diperhatikan untuk mikrofonnya supaya selalu dalam kondisi tidak aktif, agar kita semua bisa mengikuti acara dengan baik. Dan nanti sekiranya ada pertanyaan, Bapak Ibu di akhir acara silahkan bisa membuka mikrofonnya. Acara kurang lebih akan berlangsung selama 60 menit, ya biasanya lebih juga ya, karena kita akan ada live dari Yerusalem. Dan kita berdoa tentunya supaya koneksi internet dan listrik semuanya berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel GBI Menorah Manado, silahkan Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel GBI Menorah Manado, dan Instagram GBI Menorah di gbi.menorah. Juga Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel kami di Pilgrim Loka dan juga di Stella Warta Official,
silakan Bapak Ibu juga bisa subscribe supaya tidak ketinggalan acara-acara menarik dari kami. Facebook kami Bapak Ibu di Stella Kuarta Wisata dan juga Instagram kami di stella.kuarta. Bapak Ibu yang juga belum pernah mengirimkan pesan ke WhatsApp kami di Stella Kuarta Wisata di 0818783552, silakan Bapak Ibu bisa kirim WhatsApp supaya kami bisa selalu mengingatkan acara-acara kami sebelumnya kepada Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita malam hari ini. Kita akan berkunjung masih di kota Yerusalem. Waktu minggu lalu kita ada di Bukit Zaitun, dan Pak Nisim juga sudah membawa kita ke tempat-tempat yang belum pernah kita datangi selama ini. Dan malam hari ini kita akan pergi ke Bukit Sion, dan kita akan mengunjungi beberapa tempat, yaitu ruang perjamuan terakhir, kubur Raja Daud, dan gereja Santo Petrus dan Ayam Berkokok. Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, ya ini adalah peta dari Bukit Sion. Ya, Bukit Sion sekarang ini terletak di luar tembok kota Yerusalem. Di masa Yesus, Bapak Ibu, tempat-tempat ini ada di dalam tembok kota. Tetapi seperti kita ketahui bahwa tembok kota yang ada sekarang ini adalah tembok kota yang berasal dari zaman kurang lebih 500 tahun yang lalu. Kalau Bapak Ibu lihat, saya sudah berikan tanda kotak berwarna merah. Ya, ada Room of the Last Supper, kemudian ada King David's Tomb, ya, atau makam Raja Daud. Tertulis di sini temporarily closed, ya, tetapi Pak Nisim tadi ke sana, makamnya buka. Nah, Room of the Last Supper-nya malah yang ditutup, ya. Dan juga gereja Santo Petrus dan Ayam Berkokok. Kita sekarang sampai di Bukit Sion. Ini adalah pintu gerbang yang namanya pintu gerbang Sion. Salah satu dari 8 pintu gerbang yang ada di kota tua Yerusalem sekarang ini. Ya, kita lihat suasananya di malam hari. Ya, tembok kota Yerusalem, Bapak Ibu, adalah salah satu monumen yang setiap malamnya itu disinari dengan cahaya sehingga tampak indah. Kita langsung pergi, Bapak Ibu, ke tempat yang pertama. Ini adalah tempat yang kemudian kita kenal sebagai loteng atas Yerusalem, atau juga ruang perjamuan terakhir dari Yesus dan para murid. Kita masuk, Bapak Ibu, lewat pintu ini yang ada di sebelah kanan, kemudian kita akan naik tangga ke atas, dan kemudian kita akan sampai di tempat ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa tempat ini adalah dulunya sebuah gereja yang dibangun di zaman tentara Perang Salib atau tentara Crusaders di kira-kira abad ke-11, abad ke-12. Kita lihat Bapak Ibu bagian dalamnya, ya, ruangan yang disebut sebagai loteng atas ini. Waktu kota Yerusalem, Bapak Ibu, dikuasai oleh orang-orang Islam, tempat ini kemudian sempat juga dirubah fungsinya menjadi masjid. Karena itu, kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini ada satu bagian yang ditambahkan, ya. Kita bisa lihat bahwa bagian ini ditambahkan, dan mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pernah pergi ke Turki akan melihat gaya yang kurang lebih sama, ya, dengan model bangunan ini. Bangunan ini, Bapak Ibu, menunjukkan arah dari kiblat, ya, arah di mana saudara-saudara kita yang beragama Islam berdoa menghadap ke arah kota Mekah. Kita lihat juga di sini ada beberapa simbol yang masih tertinggal dari peninggalan Islam di tempat ini. Tempat ini, Bapak Ibu, sekarang ini tidak lagi gereja dan juga tidak lagi masjid. Ya, tempat ini dulunya adalah milik juga dari saudara-saudara kita penjaga tanah suci, yaitu biarawan Fransiskan. Tetapi sekarang ini dimiliki oleh pemerintah Israel, dan tempat ini tidak lagi boleh digunakan untuk ibadah. Ya, jadi tempat ini sekarang menjadi tempat yang umum saja, semua orang boleh datang ke sini dan tidak diperkenankan untuk mengadakan ibadah di tempat ini. Kita masih lihat, Bapak Ibu, beberapa peninggalan yang ada, ya, bahkan di sini di gambar yang tengah Bapak Ibu bisa lihat ini adalah
peninggalan yang sangat-sangat tentunya bernuansa Islam. Kita lihat ada kubah ya, dan ada bulan di atasnya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, di salah satu pilar yang ada, karena mereka waktu membangun bangunan ini, itu mengambil juga sisa-sisa bangunan gereja ya, karena itu kita bisa lihat ini satu lambang yang ada di mahkota dari tiang, ya kita biasa sebut demikian. Ini adalah burung pelikan ya, burung pelikan yang digambarkan di sini sedang mematuk Bapak Ibu ya. Ini ada ibunya dan ada anak-anaknya yang mematuk dirinya ya. Jadi ini adalah lambang yang sangat kekristenan Bapak Ibu ya, melambangkan juga Yesus yang memberikan dirinya untuk kita semua, sama seperti ibu burung ini yang memberikan dirinya untuk makan anak-anaknya. Ya, peristiwa yang terjadi di tempat ini Bapak Ibu ya, selain tentunya peristiwa Yesus di perjamuan Paskah pada saat itu bersama para murid, kemudian kita ingat ya Bapak Ibu kisahnya yang ada di tempat ini. Salah satu yang ingin mungkin saya sampaikan yang menarik Bapak Ibu adalah ayat yang disampaikan dari Matius pasal 26 ayat 23. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Ya, kalau Bapak Ibu selama ini melihat gambar yang biasa kita lihat dari peristiwa perjamuan terakhir, ya ini adalah gambar dari Leonardo da Vinci yang ada di gereja Santa Maria delle Grazie yang ada di kota Milan di Italia, ya, dan kita sangat-sangat terbiasa melihat gambar ini. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, peristiwa perjamuannya tentunya tidak seperti itu, ya. Lebih tepatnya peristiwanya seperti ini, bahwa mereka duduk di lantai, ya, dan ada meja yang bentuknya seperti huruf U, dan kita lihat ya Bapak Ibu posisinya, bahwa di sana ada Yohanes, ada Yesus dan Yudas. Kemudian di ujung yang satu ada Petrus, ya. Jadi dari ayat yang tadi kita bisa mengerti Bapak Ibu bahwa Yudas itu mencelupkan rotinya itu di cawan yang sama dengan Yesus karena duduk bersebelahan. Ya, Yudas punya posisi yang penting sebagai bendahara dari kelompok ini, kelompok Yesus dan para murid saat itu. Kemudian di sini juga Bapak Ibu, peristiwa penting yang terjadi adalah turunnya Roh Kudus atas para rasul di dalam peristiwa Pentakosta. Ya, baik, itu sedikit dari saya. Sekarang bagian Pak Honi atau mungkin Pak Nisim dulu. Bagaimana Pak Honi baiknya? Silahkan. Ya, Pak Nisim dulu, dia ada outdoor di sana. Ya, silahkan ya. Kita ke Pak Nisim sekarang. Oke. Ya, oke. Ya, shalom, shalom Bapak Ibu. Shalom semua dari kota Yerusalem. Bisa dengar? Ya, bisa Pak Nisim. Dengar dengan baik. Oke. Ya, saya lagi di atas Bapak Ibu. Satu lantai ke bawah ada ruang perjamuan terakhir di mana Tuhan Yesus merayakan perjamuan Paskah. Ruang perjamuan terakhir Bapak Ibu itu penting dan menarik karena tadi Pak Michael sudah bilang tempat di mana Roh Kudus turun di atas Rasul Yesus di hari Pentakosta. Pentakosta Bapak Ibu di dalam bahasa Yunani artinya 50. Halo? Halo, Pak Nisim. Suara Pak Nisim hilang ya. Sebentar, kita coba. Bisa. Sebentar, Pak Nisim. Suaranya hilang. Pak Honi dengar suara saya? Dengar. Dengar ya? Oh, berarti Pak Nisim yang hilang. Dia mute sekarang. Pak Nisim, suaranya masih mute. Oke, sekarang oke? Oke. Ya, oke Pak. Oke, Pak? Ya, oke. Ya, So, oke. di depan Bapak Ibu, ini gereja Katolik, gereja namanya Maria Tertidur, dibangun oleh orang Jerman Bapak Ibu. Nara yang punya gereja punya orang Jerman. Ini tanah dikasih oleh
Abdul Hamid tahun 1905 untuk ke gereja Jerman, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, saya maju sedikit ke depan. Di depan ada Bukit Zaitun. Ini Bukit Zaitun, lihat ada menara tinggi. Bisa lihat atau terlalu jauh ya? Ya, Di Bukit Zaitun. saya coba berikan ini ya, agak terlalu jauh ya Pak. Ya. Ya, terlalu jauh, tapi yang bukit di depan Bukit Zaitun. So, ini Bukit Zaitun, Bukit Sion, dan Bukit Moria tidak kelihatan dari tempat ini, Bapak Ibu. Nanti saya coba ke daerah Bukit Moria. So, ini kota tua, kota Yerusalem. Dan Bapak Ibu, setelah perjamuan malam terakhir di tempat ini, Yesus pergi ke Taman Getsemani. Taman Getsemani terletak di bawah, Bapak Ibu, kurang lebih 1 kilo dari sini. Tapi yang biasa, setiap kali yang Yesus pernah ke Yerusalem, dia tinggal di Betani. Ini kampung yang jauh, Bapak Ibu, itu Betani. Betani, rumah orang miskin, rumah Marta, Maria, dan Lazarus. So, ini. Dan Anda sudah tahu kenapa Yesus tidak kembali ke Betani, karena hari raya. Orang Yahudi tidak boleh jalan kaki lebih dari 2.000 hasta. So, karena itu Yesus pergi ke Taman Getsemani, dia ditangkap di situ, Bapak Ibu. Dan dia dibawa ke rumah Kayafas. Nanti saya coba masuk atau ambil foto dari dekat gereja St. Peter in Gallicantu, gereja yang berkokok. Sekarang saya turun ke bawah, makam Raja Daud. Oke, Pak? So, silakan Pak Honi sambil Anda. Oke. Saya turun ke bawah. Ya. Baik. Nah, saudara-saudara, sekali lagi tentang loteng atas Yerusalem, ya, bahwa di sana diadakan perjamuan malam terakhir. Yang menarik, ada satu cerita yang sangat menarik. Saudara-saudara, di Lukas pasal 22 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang. Ya, seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Ayat 11. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Ayat 12. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruang atas yang besar, yang sudah lengkap. Di situ kamu harus mempersiapkannya. Mari kita renungkan ini, saudara-saudara. Ya, dikatakan yang pertama, seorang yang membawa kendi berisi air. Di dalam bahasa Inggris dikatakan a man. A man, laki-laki. Pertanyaannya adalah kenapa laki-laki bisa membawa air? Pada zaman itu, ini adalah pekerjaan perempuan. Kenapa seorang laki-laki atau kapan seorang laki-laki boleh membawa kendi di atas bahunya jika itu dipakai untuk kepentingan ritual? Ya, itu dipakai untuk kepentingan ritual. Nah, siapakah orang ini? Ya, siapa orang ini? Lihat di Matius pasal 26 ayat yang ke-18. Lihat, jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan muridku. Dikatakan si Anu, ya, a man, seorang laki-laki. Perenungan kita, saudara-saudara, adalah orang ini ya melakukan pelayanan hal rohani. Dia melakukan pelayanan rohani. Orang ini berkorban. Dia menyediakan sebuah ruangan atas yang lengkap dengan tempat duduknya, lengkap dengan perabot-perabotnya. Dia berkorban. Tetapi saudara-saudara, sayang sekali bahwa orang ini tidak dikenal. Namanya tidak dikenal. Dia dikenal dengan nama si Anu. Wah, saudara-saudara, jangan sampai kita ini terlalu sibuk dengan urusan seolah-olah kita rohani. Ya, maka saya banyak menyampaikannya kepada teman-teman yang sering kali pergi ke Israel.
Jangan sampai bolak-balik pergi ke tanah perjanjian, tetapi kemudian tidak mendapatkan berkat rohani di dalamnya. Ya, saudara-saudara yang sudah biasa melayani di pelayanan, di gereja-gereja, ya jangan sampai kita sibuk dengan pelayanan, tetapi unknown, no name, kita tidak dikenal. Nama kita tidak dikenal di dalam surga. Ya, itu perenungan pertama tentang upper room, ruangan atas. Yang kedua adalah tentang pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, ya minggu lalu kita ada di sini, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Tadi Pak Nisim sudah mengatakan berapa jauh itu seperjalanan Sabat, tidak boleh lebih dari 2000 hasta. Oke. Kenapa Tuhan Yesus dari Bait Allah tidak pergi ke Betania yang biasa dia menginap? Karena jarak Betania, kalau saudara membaca di Yohanes pasal 11, itu kira-kira 2 mil. Ya, 2 mil. Jadi melebihi batas seperjalanan Sabat. Nah, ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Asik sekali, saudara-saudara. Kalau kita pergi ke Israel, sambil membaca Alkitab, tempat-tempat yang dicatat di dalam Alkitab, kita masih temukan di sana. Luar biasa. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu ya 120 orang banyaknya. Nah, lalu di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini nih, 120 orang. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap, perhatikan kata hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. 120 orang ini penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita belajar sebentar, saudara-saudara, tentang Pentakostai. Ya, hari raya, salah satu hari raya terbesar orang Yahudi. Disebutkan juga hari raya berminggu-minggu, atau hari raya 7 minggu, atau hari raya yang ke-50, ya, setelah Paskah. Atau juga disebutkan hari raya penuaian gandum, hari raya peniupan seruni, ya. Ini Pentakosta bagi orang Yahudi. Nah, apa maknanya bagi gereja, saudara-saudara? Dikatakan bahwa hari raya pencurahan Roh Kudus atas semua orang. Semua orang. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ketiga yang kita baca tadi. Roh Kudus hinggap. Ya, to sit down. Dalam bahasa Inggris dwell atau dwelling. Atau menjadikannya tempat tinggal. Jadi ketika Roh Kudus turun ke dalam kehidupan seseorang, orang itu akan menjadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Kalau pada zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus turun ke atas seseorang dan kemudian pergi. Tidak seterusnya. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, saudara-saudara, ketika Roh Kudus itu turun ke dalam kehidupan seseorang, orang itu akan menjadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Maka kalau saudara membaca di 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tidak ada di slide Michael. Ya, 1 Korintus pasal 3 ayat 16 di sana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Akibatnya apa, saudara-saudara?
akan muncul buah roh. Ya, ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan seseorang, akan muncul buah roh di dalam kehidupannya. Apa itu buah roh? Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini buah roh. Jika seseorang, Roh Kudus itu turun dalam hidup seseorang, akan muncul buah roh. Apalagi yang akan muncul? Akan muncul karunia roh. Di 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 ada 9 karunia roh yang akan muncul. Ya, nanti sudah boleh membaca lagi di rumah. Ya, setelah Zoom ini, apa itu 9 karunia roh? Yang pertama, berkata-kata dengan hikmat. Lalu, berkata-kata dengan pengetahuan. Lalu, iman. Lalu, karunia menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, doakan orang sembuh, sakitnya sembuh. Dan Bapak Ibu, saya banyak mengalami ini di dalam hidup saya. Yang namanya mendoakan orang dan mendoakan diri sendiri. Saya banyak mengalami yang namanya sakit. Ya, saya pernah paru-paru saya lobang, dulu perokok berat, empedu saya banyak batu. Lalu kemudian di bagian pembuangan saya di belakang ada bisul yang bertahun-tahun ya, bernanah. Michael, kalau saya ke Israel tidak enak sekali duduk di pesawat. Tetapi Tuhan itu menyembuhkan. Pada satu hari saya menemukan badan saya sembuh. Kenapa saudara-saudara? Sebab Tuhan mau kita sembuh. Kuasa untuk mengadakan mujizat. Lagi karunia untuk bernubuat, ya, mengingat akan kami gempa bumi, Michael. Gempa bumi nih di Manado nih, keras nih. 1 second please. Wow, keras sekali nih. Kita ke Nisim dulu, Michael. Wow, bisa dengar. Bisa, Ya, Pak Nisim, bisa. silakan. Ya, doakan semua akan oke, Pak Honi. Ya, Ya, ini goyang nih. Goyang. ya. Oke, Bapak Ibu, saya masih ada di Bukit Sion, di depan pintu gerbang Sion. Yang tadi Pak Michael bilang salah satu dari 8 pintu gerbang di tembok Yerusalem. Ini tembok dari abad ke-16 dibangun oleh Sultan Suleiman Agung. Itu Ottoman mereka dari Turki, Bapak Ibu. Ya, Bukit Sion. Dan saya coba turun sedikit ke bawah, mungkin saya bisa. Nah, Nisim, Ya, Pak. mana penjual itu? Penjual di situ. Kacang. Penjual kacang. Kasihan dia juga dari bulan Maret. dia sudah tutup ya. Penjual, ya. Tidak ada ya. Dan itu yang dijual roti juga tidak ada ya. Tidak ada ya. Tidak ada, Pak. Hanya yang ada di sini hanya polisi di mana-mana ya. Harus pakai masker dan ya. Iya. So ini Bukit Sion, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Dan Sion. biasanya ketika kita tour di sini, boleh ke kiri dulu sebentar. Ke kiri, kameranya ke kiri. Nah, biasanya bisnya naik di atas dari bawah lagi, dan kita akan parkir di sini. Orang penumpangnya turun, dan kemudian kita jalan ke atas. Ya, naik ke atas lewat tangga batu ini, Bapak Ibu, belok kiri. Ruang perjamuan terakhir dan makam Raja Daud. Dan Sion, Bapak Ibu, Yerusalem namanya juga Sion. Kalau kita baca di kitab Ezra, dan Ezra dan Nehemia kembali ke mana? Ke Sion, Bapak Ibu. Sion itu kota Yerusalem. Yerusalem punya banyak nama, Bapak Ibu. Sion, Yerusalem, kota damai artinya, Bapak Ibu. Dan ibu kota Israel dari zaman Raja Daud, karena kota
Masa, oke. Gereja. Ya, di gereja. Ya, good. Gereja, ya, oke. Good, ya Pak. Puji Tuhan, ya. Tuhan memberkati, ya. So ini Bapak Ibu, tembok Yerusalem. Dan di bawah, saya coba jalan sedikit ke bawah. Gereja Ayam Berkokok. Dan ini dari tempat ini Bapak Ibu, setelah perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus dia jalan kaki lewat sini ke Taman Getsemani. Taman Getsemani terletak di bawah, tidak kelihatan dari sini, tapi kurang lebih 1 kilo dari ruang perjamuan malam terakhir sampai Taman Getsemani. Ya, ini gereja yang berkokok. Pintunya ya tutup. Wow, ini Yang biasa setelah ya pendeta ini, yang biasa setelah selesai acara di ruang perjamuan terakhir, ya. kita jalan kaki turun lewat sini Bapak Ibu. So ini gereja Ayam Berkokok. Coba lihat mungkin kubannya, ya bisa lihat mungkin Michael kuba gereja Ayam Berkokok, ya gereja Katolik Bapak Ibu. Gereja Katolik ordo namanya Assumptionist dari Prancis. Gereja cantik Bapak Ibu, gereja indah. Ada gambar di depan, ya ini lihat. Bisa lihat itu gambar gereja Ayam Berkokok. Ya, Church St. Peter in Gallicanto Bapak Ibu. Dan lihat konvent Assumptionist itu dari Prancis. Mereka dari abad ke-19. Ya, gereja cantik Bapak Ibu. Dan ada tempat dari situ bisa lihat tempat namanya Hakal Dama. Hakal Dama bahasa Aram artinya tanah darah, di mana Yudas bunuh diri. Yudas bunuh diri di tempat namanya Hakal Dama, tanah darah artinya. So ini sekarang Bapak Ibu karena COVID-19 banyak gereja tutup. Ya, karena tidak ada grup rombongan yang datang ke sini. Dan sedih sekali Bapak Ibu. So ini Ya, gereja yang berkokok. Gereja Saint Ya. Peter in Gallicanto itu memang tutup selalu atau mereka tutup early, Pak, biasanya setiap hari ini selama COVID? Apa? Ya, selama COVID memang tutup atau memang hanya buka di pagi hari? No, memang tutup Pak. Memang tutup ya? Tutup, ya. Kalau gereja Taman Getsemani atau gereja segala bangsa buka dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Setiap hari. Gereja Baba kami tutup. Memang tutup. Oke? Oh. Ya. Dan gereja Makam Kudus versi Katolik hari Jumat, hari Sabat, Sabtu, hari Minggu tutup. Mereka buka dari hari yang kedua, hari Senin sampai hari Kamis, Bapak Ibu. Ya. So itu karena tidak ada banyak orang. Lihat di daerah Makam Raja Daud dan ya sepi. Dan Pak Michael, tadi saya kirim video dari Makam Raja Daud, ya. Karena tidak ada sinyal di situ, tolong cek, ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Nisim. Ya. Nah, Pak ini Nisim? Ya, Pak. Naik apa ke sini nih? Saya turun jalan kaki dari Bukit Sion, tapi Harley saya parkir di depan ruang perjamuan terakhir. Jadi karena mungkin bisa dari sini pergi ke Pak Nisim bisa ke Menorah yang ada di Bukit Sion lewat Armenian Quarter. Jauh kan? Ya, saya bisa, Pak. Saya bisa, ya. Oke, jauh itu kurang lebih sampai di Menorah yang ada di depan sinagoga ya, Pak Nisim? Itu tidak terlalu jauh dari tembok ratapan. Itu di Jewish Quarter, ya.
Tapi dari sini cukup jauh. Ya, saya harus jalan kaki ya, jalan kaki. Tidak bisa naik Harley di dalam Jewish Quarter ya. No, Michael, lebih baik pergi Oh, tidak boleh masuk ya. lebih No, baik pergi ke dekat-dekat ke tembok ini. ratapan. No, I mean Golden Gate. Oke. Mau ke Golden Gate. Oke, saya naik Harley ke pintu gerbang Santo Stefanus, oke? Ya. Lain Dan gate. dari situ saya, lanjut. Oke, dan saya ikuti 10 atau lebih menit lagi, oke? Oke. 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 Terima kasih Pak Nisim. Ya, sama-sama, Pak. Saya lanjutkan Ya. cerita saya tadi, Michael. Ya, silakan Pak. Ya, kami baru saja gempa cukup besar nih di Manado. Tapi juga sudah lewat. Puji Tuhan. Nah, dikatakan saudara-saudara tentang 9 karunia roh. Ketika Roh Kudus itu turun, dwelling, tinggal, hinggap di dalam kehidupan seseorang, akan memunculkan buah roh dan memunculkan karunia roh. Yang pertama adalah berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua adalah berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, lalu kemudian yang ketiga adalah karunia iman, memunculkan iman, lalu kemudian karunia menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Maka kalau saudara mengalami persoalan, masalah dalam hidup ini, punyailah iman dan doalah supaya ada kuasa dan mujizat terjadi. Lalu juga muncul karunia bernubuat. Bernubuat itu adalah menceritakan sesuatu yang belum terjadi. Dan yang berikutnya adalah membedakan bermacam-macam roh. Ya, kalau saudara berhadapan dengan seseorang dan saudara mempunyai karunia ini, saudara bisa merasakan orang ini orang yang bermasalah, atau orang ini orang yang baik, atau orang ini orang yang bermaksud jahat, dan selanjutnya. Lalu kemudian berkata-kata di dalam bahasa roh. Ya, seperti yang Roh Kudus itu berikan kepada masing-masing. Bahkan yang ke-9 adalah menafsirkan bahasa roh itu. Ya, nanti kalau saudara selesai Zoom ini, silakan membaca di Kisah Rasul pasal 2 ke bawah ya, tentang berkata-kata di dalam bahasa roh. Lalu, apalagi artinya bagi gereja tentang Pentakosta? Penuaian jiwa-jiwa. Ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, Petrus itu berkhotbah dan Alkitab mencatat saudara-saudara 3.000 orang. Ya, pada waktu dia berkhotbah bertobat. Padahal kalau kita membaca kita baca khotbahnya Petrus di Kisah Rasul pasal yang kedua, paling-paling 5 menit. Ya, dan ingat saudara-saudara, belum ada sound system. Ya, belum ada pengeras suara. Bagaimana suaranya Petrus bisa kemudian didengar begitu banyak orang? Dan kemudian Alkitab mencatat bahwa 3.000 orang menjadi pengikut Yesus. Ya, 3.000 orang bertobat. Dan saya percaya saudara-saudara bahwa apa yang terjadi di Kisah Rasul pasal yang kedua, yang seringkali juga disebut sebagai hujan awal. Ya, kita tahu bahwa di Israel ada hujan awal, ada hujan akhir. Hujan pada awal musim, hujan pada akhir musim. Hujan awal adalah hujan yang turun di atas tanah untuk orang siap menanam. Dan hujan akhir adalah hujan yang turun atas tanaman supaya tanaman itu bisa menjadi masak dan kemudian bisa dipanen. Ya. Nah, Kisah Rasul pasal yang kedua ini, atau hari Pentakosta di Kisah Rasul pasal yang kedua, 3.000 orang bertobat, digambarkan sebagai hujan awal. Dan hari-hari ini, saudara-saudara, digambarkan sebagai hujan akhir. Di mana berbondong-bondong orang yang tidak percaya menjadi orang percaya. Berbondong-bondong orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, itu kemudian bisa mengenal Tuhan. Ya, kalau saudara mengikuti di belahan dunia, begitu banyak belahan dunia, bagaimana orang-orang yang tidak percaya menjadi orang yang percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
ya, negara-negara, negeri-negeri yang tidak mungkin nama Yesus itu bisa dikenal, dapat ya, orang-orang dapat menjadi orang percaya. Saya percaya saudara-saudara bahwa itu bagian dari hujan akhir, yaitu semakin banyak orang yang menjadi percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Oke, Mike, tadi Pak Nisim tidak sempat masuk ke dalam kuburnya Raja Daud. Kita cerita aja ya. Ya, Pak Nisim masuk Pak, tetapi karena tidak ada sinyal, Oh, signal. jadi Pak Nisim buat video. Ada Sudah buat videonya? videonya, sudah dikirim ke saya, tetapi saya harus download dulu Pak. Jadi saya cerita dulu ya Pak. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Honi untuk renungan yang sudah disampaikan dari peristiwa yang terjadi di ruang loteng atas atau ruang perjamuan terakhir. Ya, dua peristiwa penting tadi kita kenang di sana. Perjamuan terakhir Yesus dan juga turunnya Roh Kudus atas para rasul. Bapak Ibu, di bangunan yang sama ya hanya beda lantai saja. Ya, jadi tentara Crusaders atau pejuang salib ketika mereka membangun gereja ini pada saat itu mereka menempatkan ruang loteng atas di satu monumen yang sudah ada sebelumnya yang sangat penting untuk orang Yahudi, yaitu kubur Raja Daud. Ya, jadi kita dari ruang loteng atas kita sekarang turun ke bawah, persis satu lantai di bawahnya, dan kita akan pergi ke kubur Raja Daud. Ini adalah kubur Raja Daud, Bapak Ibu. Ya, ini adalah satu batu yang besar yang ada di dalam sebuah ruangan yang dibagi menjadi dua bagian sekarang ini dengan dinding kayu yang ada di sebelah kiri. Untuk bagian pria, di mana sekarang saya berada, dan bagian wanita di sebelahnya. Ya, bagian pria lebih besar ya Bapak Ibu, karena lebih banyak juga yang tentunya berdoa di tempat ini dibanding di sebelah kiri yang bagian wanita. Kita lihat, ini adalah orang-orang Yahudi yang sedang berdoa di tempat ini. Jadi Bapak Ibu, batu ini adalah batu memorial atau batu penanda kubur. Kuburnya sendiri Bapak Ibu jauh-jauh ada di dalam. Ya, kita harus ingat, waktu zaman Yesus saja, Raja Daud itu sudah hidup dan meninggal kurang lebih 1000 tahun sebelum Yesus. Ya, jadi kita bisa bayangkan ada satu sejarah yang sangat-sangat panjang dari Daud sampai kepada Yesus. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, ketika tentara Crusaders mereka mau membangun gereja yang kemudian mereka sebut sebagai gereja ruang perjamuan terakhir atau gereja loteng atas, maka kemudian mereka menempatkan bangunannya di atas makam Raja Daud untuk mengkoneksikan antara Daud dengan Yesus. Ya, jadi itulah kenapa gerejanya dibangun. Ruang perjamuan terakhir tadi yang kita sudah kunjungi secara virtual ada di atasnya. Ya, ini orang-orang Yahudi yang sedang berdoa, Bapak Ibu, di tempat ini. Tempat ini sekaligus juga adalah sinagoga. Ya, dan merupakan boleh dikatakan tempat terpenting nomor 2 setelah tembok barat atau tembok ratapan yang minggu depan kita akan kunjungi. Ya, kita lihat Bapak Ibu di sini, Bapak ini sedang berdoa ya dengan pakaian doa yang dikenakannya yang biasa disebut sebagai talit. Kemudian dia sedang membaca sebuah gulungan ya. Ini gulungannya Bapak Ibu. Kita lihat gulungannya yang biasa terbuat dari kulit binatang yang halal. Ya, kemudian kita juga melihat Bapak Ibu kalau di kepalanya ya jelas di sini ada seperti kotak ya, dan inilah yang disebut sebagai tefilin ya, tefilin ya. Jadi di dalam kotak ini Bapak Ibu itu ada gulungan kutipan dari kitab Ulangan ya. Nanti kita bisa cerita lagi waktu kita di tembok ratapan. Karena di sana waktu di tembok ratapan kita juga akan bertemu dengan orang-orang Yahudi yang banyak sekali berdoa. Ini peralatannya Bapak Ibu yang disebut tefilin dengan jubah yang mereka gunakan yang tadi disebut sebagai talit ya. Kita lihat tulisannya di sini tefilin ya. Ini adalah brosur yang mereka siapkan untuk bagaimana sih caranya mereka berdoa begitu. Ya, menarik sekali ya Bapak Ibu kalau kita datang ke tanah perjanjian ke Israel. Dan kemudian kita masih bisa melihat bagaimana orang Yahudi berdoa, seperti juga dulu Yesus dan para muridnya berdoa.
Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Honi untuk melanjutkan mengenai Raja Daud. Silakan Pak Honi. Oke, Michael. Kalau kita belajar tentang King David, tentang Raja Daud, Daud bin Isai bin Obed bin Boas. Ya, kalau kita bicara tentang bin itu anak laki-laki dari. Kalau binti itu anak perempuan dari. Jadi Daud adalah anak laki-laki dari Isai, Isai anak laki-laki dari Obed, dan Obed anak laki-laki dari Boas yang menikah dengan perempuan Moab yang bernama Ruth, ya, Ruth. Nah, Daud lahir tahun 1040 sebelum Masehi di Bethlehem. Lukas pasal 2 ayat 4, maka dikatakan bahwa kota Bethlehem disebut juga sebagai kota Daud. Daud ini adalah anak yang ke-8 dari 8 bersaudara, anak bungsu dari 8 bersaudara, the youngest in his father's house. Ya, kita ingat juga cerita tentang Gideon. Gideon itu adalah anak yang bungsu dari saudara-saudaranya. Lalu kemudian pekerjaannya adalah gembala domba. Apa hobinya? Main kecapi. Nah, kalau kita bicara tentang karir perjalanan Daud ini, dimulai dari ketika di 1 Samuel pasal 16 ayat 23, dipakai untuk mengusir roh jahat yang ada pada Saul. Ya, setiap kali roh jahat itu datang menyerang Raja Saul, dan Daud ini dipanggil dan dia bermain kecapi, dan kemudian roh jahat itu undur daripada daripada Saul. Lalu kemudian dia menjadi pahlawan Israel dengan mengalahkan Goliat dan orang-orang Filistin. Tetapi saudara-saudara, Daud ini mengalami proses yang panjang di dalam hidupnya. Dia lari dari kejaran Raja Saul yang iri hati. Makanya kenapa Saul ini iri hati? Karena orang-orang perempuan menyanyi-nyanyi. Saul membunuh orang beribu-ribu, tetapi Daud membunuh orang berlaksa-laksa. Jadi Saul adalah seorang raja yang jatuh oleh karena sebuah nyanyian. Nah, tetapi saudara-saudara, Daud ini mendapatkan perlindungan Tuhan dari 6 sisi. Makanya kalau saudara melihat benderanya Israel, ya seringkali dikatakan the Star of David, star, bintang Daud. Padahal sebenarnya itu bukan star, itu bukan bintang. Bintang itu 6 titiknya, 5 titiknya. Tetapi Daud, apa yang terjadi dengan Daud disebut Shield of David. Bapak Ibu, kalau pada zaman dulu orang berperang, ada tameng, perisai yang mempunyai 3 titik. Ya, 3 titik. Kalau yang dipakai Goliat ini bundar, ya. Ada perisai lain yang 3 titiknya dipakai untuk melindungi diri, tangan kanan pegang pedang atau tombak, tangan kiri pegang perisai. Nah, perisai itu untuk melindungi diri. Nah, untuk Daud ini dikejar oleh kira-kira 3.000 orang. Tidak bisa diketemukan. Dia masuk ke lekukan batu, turun ke lembah, naik ke puncak gunung, masuk ke dalam goa. Saul tidak bisa menemukan dia. Kenapa? Karena Daud ini dilindungi oleh Tuhan 6 sisi, atas, bawah, kanan, kiri, belakang, dan depan. Nah, itu sebabnya dikatakan lambangnya Daud itu adalah Shield of David. Oke. Tahun 1010 sebelum Masehi, di 2 Samuel pasal 5 ayat 3 sampai 5, usianya 30 tahun waktu dia menjadi raja di Hebron selama 7,5 tahun. Ya, dia diurapi oleh tua-tua yang ada di sana dan diambil menjadi raja untuk Yehuda, ya, di Hebron. Tahun 1002 sebelum Masehi, di 2 Samuel pasal 5 sampai 6, dia menaklukkan Yerusalem dari orang-orang Yebus. Ya, orang Yebus atau Yebusit. Ya, dengan masuk ke saluran air dan kemudian menaklukkan kota itu dari dalam,
Dan kemudian Daud menjadi raja di seluruh Israel selama 33,5 tahun lagi. Jadi totalnya dia menjadi raja adalah kira-kira 40 tahun 6 bulan. Dia menjadi raja atas Yehuda dan seluruh Israel. Ketika dia menaklukkan Yerusalem, dia membangun kotanya di sana, yang kemudian juga disebut the city of David, ya. Di ayat yang ke-9, 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-9, dinamai kota Daud. Kalau kita lihat cerita tentang keluarga Daud, istri-istrinya ada Mikal, Ahinoam, Abigail, Maaka, Hagit, Abital, Egla, dan Betsheba. Ya, berapa istrinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 istrinya Daud. Anak laki-lakinya adalah Amnon, Daniel, Absalom, Adonai, ya, sampai kepada Eliphelet, ya, Eliphelet. Dan dia mempunyai satu anak perempuan, satu saja, namanya Tamar. Ya. Poin yang ke-8, tahun 970 sebelum Masehi, di 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-10, Daud kemudian meninggal dunia. Ya, kira-kira usianya belum terlalu tua, saudara ya. Usianya kira-kira 70 tahun. Dia meninggal dunia dan dia dikuburkan di kota Daud. Ya, tadi Pak Nisim sempat video karena tidak ada signal di dalam. Apa pelajaran yang dapat kita dapat dari Daud, saudara-saudara? Ya, yang pertama, orang yang sangat pandai menyenangkan hati Tuhan. Dia nyanyi ya, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji dia. Dia sangat pandai menyenangkan hati Tuhan. Dia lihat batu, dia bilang Tuhan gunung batuku. Dia lihat pohon, dia bilang pohon-pohon memuji dan menyembah Tuhan. Luar biasa. Dan ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Kita harus pandai menyenangkan hati Tuhan. Kalau Anda pandai menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan sangat tahu bagaimana memperlakukan kita. Dia akan menjaga kita, memelihara kita, dan selanjutnya. Orang yang penuh dengan mazmur dan pujian kepada Tuhan. Ya, dan orang yang memberikan persembahan sangat besar untuk pembangunan bait Allah. Saya mencatat, ya, ketika dia mempersiapkan pembangunan bait Allah yang akan dibangun oleh anaknya Salomo, dia memberikan 3.000 talenta emas. 1 talenta 34 kilo. Jadi kira-kira 102 ton emas yang dia berikan. Dia persembahkan, ya, uangnya sendiri kepada Tuhan. Lalu kemudian dia memberikan perak murni 240 ton. Ya. Poin yang keempat yang kita belajar dari Raja Daud adalah dia mewariskan iman kepada anaknya Salomo. Ya, dia seorang ayah yang sangat baik yang mewariskan iman kepada anaknya Salomo. Bapak Ibu, wariskanlah iman kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita bertumbuh tanpa pengenalan akan Tuhan. Ajarkanlah kepada mereka iman kekristenan. Iman Yesus adalah Tuhan. Di 1 Tawari pasal 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allah ayahmu. Dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ya, Bapak Ibu, ini yang harus kita wariskan kepada anak-anak. Bukan cuma pengetahuan, ya, bukan cuma skill, bukan cuma harta benda, tetapi yang paling utama adalah wariskanlah iman. Lalu yang terakhir adalah dia memohonkan doa buat anak-anaknya. Ya, Bapak Ibu, kita harus terus mendoakan anak-anak kita. Ya, 1 Tawari 29 ayat 19. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang kepada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Ya, ini doa seorang ayah buat anaknya. Berikanlah hati yang tulus, ya, kepada Salomo. Dan sekali lagi bahwa ayo
kita terus mendoakan anak-anak kita supaya mereka dapat menjadi orang yang takut akan Tuhan. Michael. Baik, terima kasih Pak Honi untuk renungannya yang bagus sekali dari Raja Daud ya. Tadi kita sudah juga kunjungi makamnya. Sekarang kita kembali ke Pak Nisim dahulu karena sepertinya Pak Nisim sudah sampai di tempat tujuannya. Silakan Pak Nisim. Ya, ini makam Raja Daud. Ya, dan lihat Bapak Ibu, tulisan di dalam bahasa Ibrani itu berapa pasal dari kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Ini pasal 140, pasal 152 dan lain. Dan di tempat ini juga sinagoga orang Yahudi yang belajar kitab Talmud atau berdoa, dan lemari kitab Taurat. 2-3 kali seminggu orang Yahudi baca kitab Taurat, hari Senin, hari Kamis, dan hari Sabtu, hari Sabat. Ya, ini makam Raja Daud, sepi, ya, karena COVID-19 tidak ada banyak orang. Ya. Oke, ini saya sedang ada di depan pintu gerbang Santo Stefanus. Ini juga salah satu dari 8 pintu gerbang yang ada di kota Yerusalem. Bapak Ibu, namanya pintu gerbang Santo Stefanus, namanya juga pintu gerbang singa. Lihat ada 2 singa sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Namanya juga pintu gerbang domba. Oke, namanya pintu gerbang Santo Stefanus karena ini tempat Bapak Ibu, daerah ini di mana Santo Stefanus dirajam batu. Oke, karena itu namanya pintu gerbang Santo Stefanus. Dan pintu gerbang domba itu karena zaman dulu, zaman Bait Allah Bapak Ibu, daerah yang di depan ada pasar domba dan orang Yahudi yang datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah atau hari raya yang lain, mereka beli domba di tempat ini dan masuk lewat pintu gerbang domba ke Bait Allah. Sebelah kiri Bapak Ibu ada Bukit Moria, tempat Bait Allah pertama dan Bait Allah kedua. Dan nama pintu gerbang domba ada di Injil Yohanes pasal 5, ya, yang Yesus pernah ke kolam Bethesda Bapak Ibu, yang dia menyembuhkan orang lumpuh. So Alkitab mengatakan kolam Bethesda dekat pintu gerbang domba. Ini pintu gerbang domba Bapak Ibu, pintu gerbang Santo Stefanus dan pintu gerbang singa Bapak Ibu. So dari sini Bapak Ibu saya jalan ke pintu gerbang Golden Gate. Oke, sambil saya jalan kalau mau cerita sesuatu silakan Pak. Ya, Michael. Mungkin ada yang mau bertanya sesuatu? Ya, silakan Bapak Ibu, sekiranya ada yang ingin ditanyakan ya. Ya, ada pertanyaan silakan Bapak Ibu ya. Hati-hati melangkah Pak Nisim, jangan orang matinya bangkit. No, saya harus bicara quiet ya, karena nanti mereka bangun ya. Ya, Pak Nisim Ya, ini. kuburan Ya. Silakan Pak Nisim. Silakan Pak Michael. Silakan, ini silakan. daerah kuburan Muslim ada di depan gerbang timur. Tembok timur Bapak Ibu, ini tembok timur. Ya, kuburan di sini kuburan Muslim. Kuburan Yahudi ada di Bukit Zaitun di depan Bapak Ibu, dan kuburan Kristen ada di Lembah Jehoshaphat. Yang minggu yang lalu saya jalan lewat sana Bapak Ibu. Itu dekat Gereja Segala Bangsa dan Taman Getsemani. Sebentar lagi saya sampai.
pintu gerbang Golden Gate. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Masih ada Iya, 2-3 mau menit tanya Bapak ini. ya. Mau nanya, yang tadi kuburan itu sejak sudah berapa lama itu kuburan? Ya, Lantas, ada di sini, ya sudah ada yang baru ya, karena masih aktif tempat ini. Dan ada kuburan dari 200 tahun yang lalu juga ya. Tapi yang paling tua, lebih tua itu kuburan Yahudi yang ada di Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun di depan ya. Ya, ini masih lumayan baru kuburan di tempat ini Bapak Ibu, kuburan Muslim. nah maksudnya kalau wilayahnya itu sudah penuh gimana? Apa pindah di tempat lain lagi? Kalau di Indonesia begitu, ada penuh, pindah di tempat yang lain. Ya, di sini juga Pak. Ya. Ada berapa tempat di sini untuk Muslim, untuk Yahudi juga. Yahudi ada di Bukit Zaitun, ada di Givat Shaul, dan ada tempat lain namanya Sanhedria. Ada berapa tempat Pak? Wilayahnya luas ya Pak ya? Ya Pak ya. So ini Bapak Ibu, saya sedang ada di depan pintu gerbang Golden Gate yang tertutup, ditutup oleh Ottoman Bapak Ibu. Ottoman itu mereka dari Turki. Di tembok timur dibangun oleh Sultan Suleiman Agung. Dan Bapak Ibu, pintu gerbang Golden Gate ya, namanya pintu gerbang rahmat. Zaman dulu, zaman Bait Allah Bapak Ibu, namanya pintu gerbang rahmat. Dan Tuhan Yesus Bapak Ibu, waktu dia datang dari Betani itu di depan tidak kelihatan tapi lumayan jauh, kurang lebih 4 kilometer dari sini. Dan Yesus pernah ke Bukit Zaitun, ini Bukit Zaitun di depan. Dia turun lewat Jalan Minggu Palma Bapak Ibu. Jalan Minggu Palem dan lewat Lembah Kidron, ya, Lembah Kidron, ini Taman Getsemani dan Gereja Segala Bangsa. Dan Yesus masuk lewat pintu gerbang rahmat. Lewat sini ke Bait Allah Bapak Ibu. Bait Allah kedua. Dari pintu gerbang rahmat atau Golden Gate ditutup oleh Ottoman. Abad ke-19 Bapak Ibu. Di depan Gereja Segala Bangsa dan Taman Getsemani. Gereja Segala Bangsa dibangun oleh Antonio Barluzzi ya. Tahun 1924. Bukit Zaitun dan lihat ada banyak bis. Bisa lihat Pak Michael? Bis, banyak bis Ya. di bawah. Iya, banyak bis. Itu ya karena ada banyak grup sekarang di Israel. No, saya bercanda Bapak Ibu. Itu banyak bis sudah parkir di sini mungkin 9 bulan. Dan waktu mulai COVID ya, dari bulan Maret. Ini bis turis Bapak Ibu yang sopir-sopirnya tinggal di daerah Yerusalem Timur. Dan mereka parkir di sini sudah lama Bapak Ibu ya. So di bawah Bapak Ibu, Lembah Kidron yang minggu yang lalu, saya jalan lewat Lembah Jehoshaphat dan Makam Absalom terletak di bawah. So ini Bapak Ibu, gereja di depan yang kubah warna kuning, gereja Rusia Ortodoks, namanya Maria Magdalena. Gereja Maria Magdalena. Dan menara di depan di situ itu Hebrew University ya. Universitas Ibrani di Mount Scopus. Ya, universitas yang terkenal di seluruh dunia Bapak Ibu. Hebrew University terkenal di seluruh dunia. Ya. Iya. Ini. Pak Nisim, jadi kalau pintu gerbang Golden Gate ini sebetulnya waktu dibangun oleh Sultan Sulaiman ya, kira-kira 500 tahun yang lalu, itu tetap terbuka dan baru ditutup kurang lebih mungkin sekitar 100-an tahun yang lalu, begitu Pak? Ya, kurang lebih 200 something tahun yang lalu ya. 250 tahun yang lalu. Dan itu Muslim tahu, mereka ditutup pintu gerbang ini karena itu tempat suci buat orang Yahudi dan Kristen Bapak Ibu. Buat orang Yahudi karena pintu gerbang rahmat, bahasa Ibrani namanya Sha'ar Harachamim. Dan untuk Kristen karena Tuhan Yesus masuk lewat sini ke Bait Allah. Dan Muslim tutup pintu ini karena mereka tidak mau banyak orang mulai masuk lewat sini. Dan
membesarkan nama Tuhan Yesus, dan itu politik Bapak Ibu, politik agama. Karena jangan lupa orang Ottoman mereka Muslim. Oke, orang Ottoman yang dari Turki mereka Muslim. Mereka masuk ke sini tahun 1516 dan mereka tinggal di sini sampai tahun 1917. Waktu itu ada perang dan mereka kalah. Orang Inggris yang menang Bapak Ibu. Dan Jenderal Allenby, jenderal dari Inggris, dia masuk kota Yerusalem lewat pintu gerbang Yope. So ini pintu gerbang Golden Gate. Mungkin Bapak Ibu pintu gerbang yang paling suci. Paling suci untuk Yahudi dan Kristen. Oke. Ya, baik. Silakan. Jadi Bapak Ibu di Yerusalem ada 8 pintu gerbang ya, 7 itu dibuka dan 1 pintu gerbang yaitu pintu gerbang Rahmat atau Golden Gate ini ditutup. Oke? Ya, saya tanya lagi Pak. Ya, silakan. Ya, jadi itu tadi Golden Gate itu pintu gerbang yang tidak dibuka itu hubungannya dengan tembok ratapan. Ada hubungannya kah dengan tembok ratapan? Ya, pintu gerbang Golden Gate Pak terletak di tembok timur. Tembok ratapan itu tembok barat. Itu di sebelah Pak. Kalau dari tempat ini, kalau bisa masuk lewat sini ke tembok ratapan ada maksimal 120 meter Pak. Itu dekat. Tapi tembok ratapan itu tembok barat dan bahasa Ibrani Bapak Ibu namanya tembok barat, bukan tembok ratapan. Tembok barat. Ya. Berarti tembok ini Western Wall. Ya. Berarti tembok ini berupa bentuk keliling, Pak ya? Ya, Pak. Iya. Terus yang tembok minggu depan, minggu depan saya akan ada Zoom dari tembok selatan dan tembok barat, tembok ratapan. Ya, Pak. Di depan gerbang Golden Gate itu Taman Getsemani Pak ya? Baku hadapan. Ya, Pak, ini saya putar ini. Lihat ada gereja segala bangsa dan di sebelah kiri ada Taman Getsemani. Lumayan jauh, tidak kelihatan, tapi di sebelah kiri gereja segala bangsa ada Taman Getsemani di mana Tuhan Yesus ditangkap, ya, di mana Yudas mencium Yesus. Dan dari situ Yesus dibawa ke rumah Kayafas. Rumah Kayafas terletak di Bukit Sion, ya. Soalnya gereja saya di sini namanya Gereja Getsemani, Pak. Getsemani dan gereja segala bangsa, ya. Tapi lebih terkenal gereja segala bangsa. Sebentar gereja lagi saya di sini, gereja saya di Kendari itu namanya Gereja Getsemani. Makanya saya dia Getsemani dan gereja segala bangsa sama. Maaf sebentar, Pak. Iya. Kenapa itu polisi? Mereka tanya ada apa di sini ya. Sebentar, Pak. Zoom. Zoom, Ken. Okay? Ya. Say hello. Sudah. Ya. Oke, mereka tanya, Nisim, ada apa di sini? Apa ada di sini? Ambil foto. Saya bilang, ada Zoom. Mereka tanya, Zoom sama siapa? Pendeta ini. Oh, pendeta ini gereja Menora. Manado boleh, oke. Oke, coba sebentar kameranya ke Golden Gate. Ya, oke, Pak. Ini Golden Gate, ya. Saudara-saudara yang menarik di sini, ya, ada satu cerita menarik di sini. Lihat, Tuhan Yesus masuk ke pintu gerbang ini naik keledai. Naik keledai. Apa yang ada di dalam kota, ya, kota Yerusalem, kota damai. Ya, kitab Yesaya mengatakan Yesus Raja Damai naik keledai. Kenapa naik keledai? Pada zaman perang, zaman dulu, jika raja berperang, dia naik kuda, atau naik kereta, atau naik onta. Tetapi pada zaman damai, seorang raja naik keledai. Ya, jadi keledai boleh dikatakan simbol damai, simbol of peace. Ya, nah, Yesus Raja Damai naik kendaraan damai masuk ke kota damai.
Apa yang orang-orang Israel lakukan pada waktu itu? Mereka menyambut Tuhan Yesus dengan menghamparkan daun-daun pohon palem dan jubahnya di jalan-jalan, dan mereka mengatakan, Hosana, Hosana. Apa artinya Hosana? Hosana artinya SOS, save our soul. Selamatkanlah jiwa kami. Jadi dia berharap Yesus, Mesias, datang menjadi pahlawan yang menyelamatkan mereka dari cengkeraman pemerintahan Romawi. Mereka tidak tahu, saudara-saudara, bahwa Tuhan bukan datang melawan darah dan daging, ya, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa kegelapan. Sebab Tuhan bukan datang berperang secara jasmani, tetapi secara rohani. Yesus Raja Damai, naik kendaraan damai, masuk ke kota damai. Oke, Michael. Baik, terima kasih Pak Honi. Terima kasih Pak Nisim. Ya, sama-sama Pak. Ya, Pak Nisim, apa sambil boleh nanti berjalan sedikit ke arah gerbang Santo Stefanus lagi? Ya, Dan ya mungkin Pak, ya. nanti boleh sedikit masuk ke dalam dan bisa lihat ke sebelah kiri, mungkin kubah Dome of the Rock juga terlihat dari sana. Sambil saya lanjutkan sedikit ya ceritanya ya Pak Nisim ya. Oke, Pak. Masih saya bercerita rumah Kayafas ya. Oke. Terima kasih Pak. Dingin. Oke, baik Bapak Ibu. Berikutnya masih di Bukit Sion. Setelah tadi kita sudah ke ruang perjamuan terakhir, loteng atas, kemudian kubur Raja Daud, dan sekarang kita tiba di gereja Santo Petrus dan Ayam Berkokok yang tadi Pak Nisim juga sudah memberikan kita lihat dari pagar ya. Kita sekarang masuk ke dalam dan kita melihat gereja yang sangat indah, gereja yang dipelihara oleh biarawan Asunsionis dari Prancis. Ya, tempat ini Bapak Ibu juga memiliki pemandangan yang sangat indah ya. Kita bisa lihat di sini bagian selatan dari kompleks Bait Allah, kemudian kita bisa lihat juga Bukit Zaitun ya, yang minggu yang lalu kita sudah kunjungi. Kita juga boleh melihat Bapak Ibu seperti tadi Nisim sudah sampaikan bahwa di sini adalah tempat yang kemudian disebut sebagai Hakaldama atau tanah darah. Ya, di sini ada satu biara dari gereja Ortodoks Yunani yang dibangun di lokasi di mana Yudas menggantung dirinya. Ya, di sini Bapak Ibu ada banyak sekali kuburan-kuburan yang diperuntukkan untuk orang-orang asing pada saat itu. Di rumah Kayafas yang sekarang berdiri gereja Santo Petrus dan Ayam Berkokok, ya, peristiwa apa yang kita kenang di sini adalah peristiwa Yesus yang dihadapkan kepada orang-orang Yahudi, imam besar orang Yahudi saat itu bersama dengan tua-tua Israel yang biasa kita kenal sebagai orang-orang Sanhedrin. Kemudian di tempat ini juga Bapak Ibu, peristiwa lain yang kita kenang adalah peristiwa Petrus yang menyangkal Yesus. Kita lihat Bapak Ibu bagian dalam dari gereja ini yang terdiri dari 3 lantai. Ya, kita akan masuk dari atas, kemudian kita akan turun ke bawah. Di bagian paling atas Bapak Ibu, kita lihat gereja yang sangat indah dengan mosaik-mosaik yang menceritakan mengenai peristiwa yang terjadi di tempat ini. Ya, di bagian tengah Bapak Ibu kita lihat Yesus yang sedang diadili di antara tua-tua Israel, dan di sini digambarkan Kayafas sebagai imam besar saat itu yang juga mengadili Yesus. Kita kemudian turun ke lantai 1 di bawahnya Bapak Ibu, ada kapel di sana di mana di sini juga digambarkan peristiwa yang juga terjadi di tempat ini, yaitu penyangkalan Petrus. Ya, kita lihat di sini Petrus yang bertemu dengan Yesus saat itu, dan Yesus memandang kepada Petrus ya, dan di sini digambarkan ada ayam seperti yang sudah Yesus sampaikan di ruang perjamuan terakhir ketika sedang makan bersama para murid, bahwa sebelum ayam berkokok maka engkau telah menyangkal aku 3 kali ya, dan itulah yang terjadi Bapak Ibu di tempat ini. Karena itulah kemudian Petrus bersedih ya, kita lihat Petrus sedang menangis di tempat ini digambarkan. Dan peristiwa yang berikutnya Bapak Ibu, ini peristiwa yang terjadi di tepi danau
Galilea, di mana nanti kita juga akan ke sana di beberapa Zoom yang akan datang. Ya, ini adalah peristiwa Yesus yang memberikan tongkat gembala kepada Petrus. Kita turun ke 3 lantai di bawah, Bapak Ibu, dan kita akan sampai di satu ruangan di mana di sini ada penjara bawah tanah. Ya, orang-orang Yahudi yang bersalah secara hukum agama Yahudi. Ya, pada saat itu di Israel berlaku 2 hukum, yaitu hukum sipil dan hukum agama. Hukum sipil ditangani oleh orang-orang Romawi sebagai yang berkuasa saat itu, dan hukum agama ditangani oleh tua-tua Israel, atau biasa disebut orang Sanhedrin. Kita masuk ke bawah, Bapak Ibu, dan kita lihat di sini ada penjara asli di bawah rumah Kayafas. Ya, kita masih bisa lihat di sini ada lubang, di mana di sini biasa diikatkan tali, dan orang yang bersalah secara hukum agama akan dicambuk di tempat ini. Ya, ini tempat yang sangat otentik, Bapak Ibu, tempat yang para arkeolog juga percaya bahwa ini adalah tempat yang asli. Ya. Kita kemudian turun ke satu tempat, Bapak Ibu, yang sangat sedih suasananya. Ya, tempat ini adalah tempat di mana Yesus ditahan, Bapak Ibu. Yesus yang bersalah secara berat saat itu, ya, di dalam hukum agama Yahudi karena dianggap menghujat Allah, dan Yesus yang dijatuhi hukuman mati, Bapak Ibu, itu ditahan di tempat ini. Ya, biasa kita masuk ke dalam, dan kemudian kita akan berdoa di tempat ini mengenang Yesus yang sudah mengorbankan dirinya buat kita semua. Ya, ini adalah gua asli, Bapak Ibu, yang dijadikan tempat tahanan, ya, di mana Yesus menghabiskan beberapa jam di akhir hidupnya setelah dia ditangkap di Taman Getsemani, kemudian diadili di depan orang-orang yang kita sebut sebagai tua-tua Israel atau Sanhedrin, dan kemudian dia ditahan di tempat ini sampai hari Jumat pagi, sebelum kemudian dihadapkan kepada Herodes dan kepada Pilatus. Satu-satunya jalan, Bapak Ibu, untuk diturunkan di tempat ini adalah melalui lubang ini. Ya, jadi ini adalah penjara yang memang khusus untuk orang-orang yang bersalah secara berat, dan satu-satunya jalan masuk dan keluar hanyalah lewat lubang ini. Ya, melalui lubang inilah tahanan akan diturunkan, ya, diikat dengan tali di pinggangnya dan kemudian diturunkan ke bawah seperti yang Yesus alami. Ya, ini adalah lubangnya yang kita bisa lihat. Orang-orang Kristen sejak abad keempat, Bapak Ibu, sudah mengkuduskan tempat ini, sehingga di dindingnya mereka mengukir beberapa salib Bizantium. Ya, kita lihat, Bapak Ibu, mungkin tidak terlalu terlihat di sini, tetapi di sini, ya, ada ukiran gambar salib Bizantium. Ya, ini kita lihat dari bawah, Bapak Ibu, ke arah atas, sementara ini dari atas ke arah bawah. Ya, ini adalah pintu gerbang gereja Santo Petrus dan Ayam Berkokok yang diukir dengan sangat indah, mengenangkan peristiwa di ruang perjamuan terakhir. Kita lihat Yesus dengan baju biru di sini yang menunjuk kepada Petrus, dan Petrus sedang mengatakan, saya akan menyangkal Tuhan, tidak mungkin, katanya, ya. Tetapi yang terjadi beberapa jam kemudian, ternyata apa yang Yesus nubuatkan terjadi. Kita keluar dari gereja, Bapak Ibu, ya. Kita melihat patung Petrus yang digambarkan di sini bertemu dengan perempuan-perempuan yang kemudian mengatakan kepada Petrus bahwa dia adalah pengikut Yesus, dan Petrus menyangkalnya. Ya, di sini ada ayam juga yang menandai peristiwa itu. Kemudian di sini, Bapak Ibu, ada satu tempat yang sangat penting, yaitu tangga asli. Ya, tangga asli, Bapak Ibu, yang dilewati oleh Yesus waktu turun dari ruang perjamuan terakhir di atas di Bukit Sion ke Taman Getsemani. Kemudian Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan kemudian dibawa ke rumah Kayafas lewat tangga ini lagi. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu Tuhan berkenan atau yang sudah ke sana mungkin juga mengingat, kalau pergi ke tempat ini kita bisa yakin bahwa kita sudah menginjak tempat di mana Tuhan Yesus pernah injak, ya. Dan itu otentik. Ini peristiwanya digambarkan dengan relief yang ada waktu Yesus turun bersama para murid ke Taman Getsemani, dan beberapa jam kemudian Yesus sudah ditangkap, diseret-seret, diikat untuk dibawa ke hadapan Kayafas. Ya, demikian Bapak Ibu dari rumah Kayafas. Sekarang Pak Honi, silakan untuk melanjutkan. Terima kasih. Ya, saudara-saudara, Lukas pasal 3 ayat yang kedua
Dikatakan pada waktu itu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Datanglah firman Tuhan, firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Pertanyaannya adalah kenapa ada dua imam besar, Hanas dan Kayafas? Ternyata saudara-saudara adalah Hanas itu mertua daripada Kayafas. Kayafas ini anak mantu. Dia diangkat oleh pemerintah Romawi yaitu Publius Sulpicius Quirinius menjadi imam besar di Yudea pada tahun 6 Masehi. Ya. Nah, lalu kemudian dia dipecat oleh Valerius Gratus tahun 15 Masehi. Ya, orang ini adalah perwakilan daripada kerajaan Romawi pada waktu itu. Lalu Kayafas diangkat menjadi imam besar boneka, menggantikan papa mertuanya. Tetapi karena pengaruh Hanas masih sangat kuat, ya, maka dikatakan Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Maka kalau saudara membaca di di Injil Yohanes pasal 18, yaitu waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia tidak dibawa langsung kepada Kayafas, dibawa dulu ke Hanas. Padahal Hanas aturannya ya bukan lagi imam besar, tapi karena pengaruhnya masih kuat, maka Tuhan Yesus ditangkap, dibawa dulu ke Hanas, setelah itu dibawa kepada Kayafas. Nah, ini pelajaran kita, saudara-saudara. Sudah ada dua imam besar di bait Allah, tetapi firman datang kepada Yohanes di padang gurun. Perenungannya adalah, jangan sampai firman tidak lagi muncul di gereja, di tempat ibadah kita. Jangan sampai firman tidak lagi muncul ya kepada hamba-hamba Tuhan. Rumah Tuhan harus menjadi sentral, pusat pemberitaan kebenaran, ya, pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Maka sekali lagi bahwa hamba-hamba Tuhan harus mendapatkan suara Tuhan. Jangan sampai Tuhan tidak lagi bicara kepada hamba-hambanya. Ya, ini doa kita saudara-saudara, bahwa di semua gereja-gereja dari aliran apapun kita berdoa supaya Tuhan ada di sana, Tuhan menyampaikan firman-Nya, jemaat mendengarkan firman Tuhan, jemaat dipuaskan, dikenyangkan, bertumbuh secara iman, terjadi pertobatan dan selanjutnya, dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Michael. Ya, Pak Michael. Oke, baik. Silakan Pak Nisim. Lanjut ke Pak Nisim. Ya, saya masih ada di depan pintu gerbang Santo Stefanus karena polisi di situ bilang tidak boleh masuk, ya. Oh, tidak boleh tidak masuk. bisa. Ya, tadi saya coba, dia bilang ada lockdown. What are you doing here? Oh iya. Saya bilang oke. Iya. Iya, ada lockdown. So, Iya. lockdown. Ada apa di sini? Ayo, go home, katanya. Go home, ya. Ini saya lagi di depan pintu gerbang Santo Stefanus, Bapak Ibu. Ya, kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Iya, Pak Nisim boleh kasih lihat ada lambang singa yang ada di pintu gerbang, sedikit naik kameranya. Macan itu, Michael. Ya, singa. Lihat apa-apa? Lion. Ya, ini. Lion. Ya, ini. Ya. Oh, oke. Sebentar saya spotlight. Ya, Ini. ya. Ada gambar singa ya. Kan. Ya. Now, Itu simbol, singa itu Bapak Ibu, simbol Sultan Baybars. Sultan Baybars, dia dari Mesir Bapak Ibu. Dia pernah ke sini abad ke-13, 1265. Dia bangun berapa tempat di Tanah Suci Bapak Ibu, seperti Benteng Namrud atau Benteng Nimrod waktu kita naik ke Gunung Hermon. So ini ada dua singa sebelah kiri dan dua di sebelah kanan. Itu simbol Sultan Baybars. Ya, silakan. Iya. Oke, jadi Bapak Ibu pintu gerbang ini lihat sebentar ke dinding ini. Nah, ini ada lubang nih, lubang ya di atas dan di bawah. Ya.
Ada orang yang berani mengatakan bahwa ini adalah lubang jarum. Ya, ketika Tuhan mengatakan di Lukas pasal 18 bahwa alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Tapi saya kira no way ya. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Lubang jarum itu adalah lubang ini. Karena lubang ini adalah tempat mengintip, ya, tempat mengintai musuh yang ada atau mau menyerang dari luar. Ya, Iya. Harlinya, ini harlinya Pak Nisim nih. Iya, jadi Bapak Ibu, pintu gerbang ini dikenal sebagai pintu gerbang singa karena ada ukiran singa itu, kemudian juga dikenal sebagai pintu gerbang domba karena di dekat sini Bapak Ibu pada zaman Yesus juga ada pasar di mana domba-domba yang akan dikorbankan, dipersembahkan di Bait Allah itu dijual di tempat ini. Dan juga satu nama lagi yang biasa dikenal dari pintu gerbang ini adalah pintu gerbang Santo Stefanus. Santo Stefanus, Bapak Ibu, martir pertama di dalam kekristenan, itu dirajam di depan pintu gerbang ini. Ya, kalau kita masuk ke dalam Bapak Ibu, kita akan masuk ke kota tua Yerusalem. Dan biasanya dari pintu gerbang inilah kita akan pergi ke satu tempat yang namanya Kolam Bethesda. Ya, gereja Kolam Bethesda, Bapak Ibu, gereja Santa Ana namanya, ada di sini ya, di sebelah kanan kalau kita masuk ke dalam. Ya, rupanya sedang lockdown, jadi tidak boleh bebas untuk masuk ke dalam. Terima kasih. Ya, baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Mungkin bisa dijelaskan di dalam tembok ini, apakah tempat pemukiman atau pemerintahan? Pemukiman, Pak. Ya, di dalam ini adalah rumah-rumah dari saudara-saudara kita, mayoritas yang ada di daerah ini adalah orang-orang Arab, ya. Orang-orang Arab yang tinggal di Yerusalem. Kota tua Yerusalem sendiri sekarang terbagi menjadi kita sebut sebagai 4 bagian atau 4 quarter. Ya, ada bagian Islam, bagian Kristen, bagian Yahudi, dan bagian Armenia. Ya, jadi di dalam semua ini pemukiman, Pak, dan toko-toko juga. Ya. Oh ya, artinya di dalam pemukiman itu bercampur baur, Pak ya? Artinya antara Islam dan Kristen bercampur baur? Atau memang ada tersendiri begitu, Pak? Terpisah, Pak. Ya, Terpisah. ada bagian-bagiannya, ya. Oh iya. Sudah terpisah. Ya, Kemudian dari sini lanjut, Bapak Pak. Ibu, ya. Lanjut tadi yang kuburan itu, kalau misalnya apakah pernah terjadi selama ini kunjungan wisata rohani begitu? Kalau ada yang meninggal, apakah dikubur di situ atau dibawa pulang ke Indonesia? Iya. Selama ini semua dibawa pulang, Pak. Oh begitu ya. Sejauh yang saya tahu dibawa pulang ya. Memang tidak boleh ya Pak Nisim dimakamkan di sana ya Pak Nisim. Tidak tahu, saya tidak tahu, tapi 2 tahun yang lalu ada peserta dari grup saya yang meninggal di Sungai Yordan di Ardenit. Dan dia bawa ke Indonesia, Pak. Bawa pulang ke Indonesia. Saya tidak tahu kalau bisa. Iya, rasanya belum pernah Pak ada yang dimakamkan di sana ya, sejauh yang saya tahu juga ya. Ya, oke, ada pertanyaan lain mungkin Bapak Ibu. Jadi dari tempat ini kalau kita masuk belok kiri Bapak Ibu sudah dekat sekali dengan kompleks Bait Allah di mana ada 2 masjid sekarang yang berdiri di sana ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain Bapak Ibu kita akan akhiri Zoom kita malam hari ini dan terima kasih banyak buat Pak Nisim yang dingin-dingin kembali menemani kita untuk bisa melihat secara virtual Bukit Sion dan kota tua Yerusalem dari arah sisi sebelah timur ya. Jadi kita akan lihat minggu depan Bapak Ibu masih bersama dengan Pak Nisim, kita akan pergi ke sisi sebelah barat dari
tembok kota tua Yerusalem ini, di mana ada tembok barat Bait Allah dan juga penggalian bagian selatan. Ya, jadi Ya. kita ucapkan dulu terima kasih buat Pak Nisim. Sebelum saya lanjutkan, sedikit lagi share screen saya sebelum kita menutup acara kita malam hari ini dengan doa ya. Thank you Pak Nisim. Terima kasih banyak. Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Tuhan Terima kasih memberkati. Pak Nisim. Terima kasih. Saudara Bah. Bye-bye. Saudara Bye-bye. Bah. Ya. Bye-bye. Waduh, Bye-bye. Bye-bye. Take care. Ada tentara di belakangnya, Pak. Ada tentara di Ya, belakang. itu tentara. Ya, tentara yang di belakang ya. Ya. Oke, Tuhan memberkati semua ya. Tuhan memberkati Pak Nisim. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Bye-bye Pak Nisim. Bye, Tuhan. Bye. Baik. Ya. Thank you. Oke, baik Bapak Ibu, kita merencanakan satu perjalanan Tuhan berkenan di bulan September tanggal 6 sampai 17 September dan kita akan berjalan dari Mesir ke Tanah Suci ya selama 12 hari perjalanan ya, kita akan mengunjungi Mesir, di mana kita akan pergi ke kota Kairo, kemudian Gunung Sinai dan Laut Merah, kemudian kita akan masuk ke Tanah Perjanjian, kita akan masuk ke Israel dari sisi selatan, dan kita akan mengunjungi Laut Mati, Bethlehem, Yerusalem, Nazaret, Kana, dan Tiberias. Bapak Ibu, minggu depan kita akan bertemu lagi di dalam acara Blessing from the Promised Land, dan kita masih akan live dari tembok ratapan dan bagian selatan dari Kompleks Bait Allah. Ya, kita akan mengunjungi tembok ratapan, tempat yang paling kudus untuk orang Yahudi sekarang ini, dan bagian selatan dari Kompleks Bait Allah, peninggalan dari Bait Allah zaman Yesus. Jangan sampai ketinggalan, masih bersama Pak Nisim, live dari Yerusalem, Kamis 28 Januari, di jam yang sama, jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, yang belum subscribe, Bapak Ibu, YouTube channel GB Menora Manado, dan Instagramnya di gbi.menora, kemudian subscribe channel kami di Pilgrim Loka dan juga di Stella Quarta Official, serta Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta. Bagi Bapak Ibu yang punya begitu banyak foto di dalam file digital yang belum sempat dicetak, mulai sekarang harus mulai mencetak lagi ya, karena file digital bisa hilang, bisa rusak, bisa kena virus. Dan kalau sampai hilang, berarti kita kehilangan momen-momen yang sangat penting di dalam hidup kita. Silahkan klik di photobook.id. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya malam hari ini. Kita akan tutup acara kita dengan doa dari Pak Honi. Silahkan Pak Honi. Baik, kita selesai untuk virtual kita pada malam hari ini dan kita akan ketemu nanti minggu depan. Ayo kita berdoa. Mengucap syukur sepanjang lebih dari 1 jam kami bisa bercerita dan melihat beberapa bagian dari kota Yerusalem, Tuhan. Terima kasih untuk semua apa yang sudah kami lakukan. Terima kasih untuk signal yang baik, listrik yang baik. Dan Tuhan memberkati saudara kami Nisim yang ada di Yerusalem. Tuhan memberkati juga Michael, Stella Quarta, Pak Yongki, dan Aldo, Arifin, Arianto, Mira, Tuhan. Semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami menutup persekutuan kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Ya, salam buat Ibu Honi, ada di belakang Pak Honi itu kelihatan. Ya. Salam Ibu. Terima kasih Pak Honi, terima kasih Bapak Ibu semua. Di belakang saya Yerusalem kok. Itu ada Ibu tuh, Terima kasih Pak rambutnya. Michael. Terima kasih Pak Honi. Blessing from the promised land, blessing from the promised land, blessing from the promised land.